Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari sesi 2, kelompok 2. Di sini saya sebagai PMIK, maaf, Talat. Saya Muhammad Mayan Masbi sebagai PMIK. Saya Haura Farasananta sebagai PMIK. Saya Yadina Firianti, PMIK. Saya Ananda Faida Fakdevi sebagai PMIK. Saya Muhammad Rafi Ferdinand Mufli sebagai Direktur. Saya Muhammad Syarifuddin Hidayatullah jadi farmasi. Saya Lintang Safa Fariri sebagai perawat. Saya Nisa Lohiria sebagai dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum kita memulai rapat bulanan kali ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga rapat kita kali ini berjalan dengan lancar. Suratul Fatihah. Baik, selanjutnya bagi rekan-rekan yang memiliki keluhan, saya persilakan untuk menyampaikan keluhannya. Silakan. Saya sebagai petugas farmasi izin menyampaikan keluhan saya. Baru-baru ini saya sering mendapatkan beberapa pasien yang terburu-buru untuk menebus obat. Apakah rekan-rekan di sini memiliki solusi untuk cara mencari informasi stok obat? Baik, silakan bagi rekan-rekan yang mau menjawab. Izin menjawab, Pak. Saya akan memberikan solusi terkait keluhan tersebut, yakni dengan menggunakan sistem informasi obat terintegritas dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen obat atau biasa yang kita kenal dengan SIM. Eh, bisa dijelaskan kembali lebih detail? Baik, aplikasi SIMO sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk em, kemudahan dalam proses administrasi obat. Seperti itu. Saya izin menambah ya Pak ya, izin masuk di sini. Untuk tadi kan permasalahannya tentang penggunaan atau pengelolaan obat yang tidak terintegrasi ya, seperti itu ya. Apakah benar Pak? Iya. Ya, ya, Ya. silakan diteruskan. Oke. Dari PMIK sendiri itu kita udah menyiapkan perancangan atau menjauh solusi dari permasalahan ini. Kita udah dulu mungkin permasalahannya di cara tata kelola mengenai obat dan juga cara pendistribusiannya. Untuk masalahnya ini pasti berkaitan dengan COT atau sistem informasi obat yang terintegrasi, yaitu disingkat sebagai COT. Untuk COT sendiri itu merupakan sistem yang di dalamnya bisa mengatur atau cara mengelola sebuah pendistribusian masalah obat. Untuk tujuan COT sendiri, yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan obat. Saya berdiri dulu ya. Dan kedua pasti untuk meningkatkan keamanan dan untuk obat. Maksudnya di sini itu sistem COT itu terintegrasi pada suatu keamanan yang di dalamnya itu pasti menjamin atau obat. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Maksudnya di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yang tadi sudah disebutkan bernama Simo. Ini untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan untuk menjawab dari permasalahan yang sudah diberikan tadi. Seperti itu Pak. Apakah ada tambahan? Baik, instruksi izin menyanggah. Apakah dari rekan-rekan sekalian yakin tentang efisien dan efektif aplikasi tersebut untuk kami sebagai pekerja di rumah sakit ini, di mana kami
sering banget mengalami internet yang buruk serta komputer yang kurang lancar. Itu bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab. Untuk itu, untuk kendalanya, kita mungkin dari beberapa review dari rumah sakit lain sudah menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mungkin juga bisa digunakan di rumah sakit kami. Baik, instruksi izin menyanggah kembali. Tadi kan udah dipaparkan ya, kayak beberapa manfaat-manfaat atau kelebihan dari aplikasi SIMO tersebut. Nah, bisa dijelaskan apa kekurangan yang akan kami terima atau hadapi saat kami menggunakan aplikasi tersebut? Terima kasih. Baik, izin menjelaskan mengenai kekurangan dari aplikasi tersebut. Yang pertama mengenai biaya. Aplikasi SIMO sendiri tidak eh, aplikasi SIMO sendiri merupakan aplikasi yang berbayar sehingga tidak tidak berjangka panjang. Yang kedua yaitu kompleksitas dari aplikasi tersebut mungkin yang mungkin dalam penggunaannya sedikit kesulitan apalagi dengan rumah sakit yang memiliki jumlah obat yang banyak. Izin bertanya. Saya yang bertanya bagaimana cara aplikasi tersebut. Bisa rekan-rekan jelaskan secara detail. Di sini kami akan memberikan flyer yang sudah kita buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIMO. Yang pertama, buat akun di aplikasi SIMO agar bisa login di aplikasi tersebut. Yang kedua, pilih fitur cari obat dengan memasukkan nama obat yang akan dicari. Dan yang ketiga, setelah memilih obat yang telah dicari, Anda bisa membaca deskripsi obat tersebut. Lalu selanjutnya, Anda bisa memeriksa stok obat tersebut, apakah masih tersedia atau tidak. Jika masih tersedia obat yang Anda cari, maka selanjutnya Anda bisa membuat permintaan atau bisa membuat pemesanan. Terus, jika sudah memesan, Anda bisa langsung meresepkan dan melakukan pembayaran dari obat tersebut. Izin bertanya kembali, apakah aplikasi tersebut efisien jika digunakan oleh dokter senior? Yang mana pada zaman sekarang itu dokter senior kurang mengerti mengenai teknologi informasi. Saya izin masuk ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Dr. Anissa. Saya izin menjawab di sini tentang cara penggunaan aplikasi tersebut ya. Jadi secara khusus aplikasi ini untuk membantu para teman-teman rekan-rekan formasi dari sakit kita untuk cara mengintegrasikan obat dan juga distribusinya. Tadi dokter sudah menanyakan bahwa apakah aplikasi ini itu sudah digunakan untuk kalangan dokter. Saya yakin pasti bisa ya. Tapi dalam catatan itu pasti ada yang namanya bantuan dari pihak farmasi atau teman-teman farmasi. Itu juga dapat dibantu oleh teman-teman rekan kita dari PMIK seperti itu. Tadi kan udah disinggung masalah kompleksitas dari sebuah aplikasi ini yang terbilang cukup rumit. Tapi seiring berjalannya waktu kita ambil contoh di rumah sakit yang lain gitu ya. Di rumah sakit yang lain itu sudah sudah digunakan dan nyatanya itu aman-aman saja dari pihak farmasi dan juga dari pihak dokternya. Jadi saya rasa itu sangat mudah untuk digunakan untuk standar kita rumah sakit kita seperti itu dokter. Baik, instruksi izin bertanya. Saya akan menyinggung tentang kevalidasian dari aplikasi tersebut. Apakah nantinya ada kemungkinan bahwa di aplikasi tersebut jumlah stoknya itu masih ada, tapi setelah kita mengecek di gudang ternyata stoknya itu tidak ada? Apakah ada kemungkinan jika kasus itu akan terjadi di masa depan? Terima kasih. Jawab. Kesalahan tersebut kemungkinan akan bisa terjadi jika petugas farmasi melakukan kesalahan dalam memasukkan data seperti kesalahan memasukkan stok obat.
Sebentar, saya izin menambahkan ya. Mungkin tadi dari jawabannya eh, Lina, itu tadi ada kesalahan dari pihak farmasinya untuk memasukkan stok obatnya gitu. Tapi saya rasa di sini itu ada alternatif lain, yaitu menggunakan obat yang setipe dengan tersebut dan harus dengan persetujuan dokter, misalnya persetujuan dokter Anissa. Gimana? Baik, mungkin apakah sudah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ingin Oh ya, baik. menambahkan. Oke, silakan. Jadi untuk meyakinkan kembali manfaat dari aplikasi SIMO sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan obat. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan mutu dari obat sendiri. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu mungkin bisa menambah poin plus agar pihak dari rumah sakit menyetujui untuk menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan atau menanyakan kembali? Sudah tidak ada. Baik, mungkin untuk kedepannya aplikasi ini akan kita trial dulu ya selama 3 bulan ke depan. Akan kita cek plus minusnya apakah dapat berjalan dengan baik di rumah sakit kita. Sekian untuk rapat kita kali ini. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Untuk kelompok lain mungkin bisa memberi tanggapan atau sanggahan untuk kelompok 2 di sesi 2. Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya koreksi sedikit ya. Ini terkait advokasi tentang sistem informasi obat yang terintegrasi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal, sebelum kita melakukan advokasi, pastikan kita sebagai PMIK mempunyai data mempunyai data dukung yang kuat atau relevan. Bukan seperti yang mungkin kelompok ini beda dari kelompok yang lain ya. Di sini kan sebenarnya yang memberi solusi itu sebenarnya yang akan memberikan solusi itu dari pihak PMIK, bukan dari pihak pemangku kepentingan meminta solusi. Kalau pihak pemangku kepentingan meminta solusi berarti masalahnya bukan pihak PMIK belum melakukan identifikasi masalah. Benar. Ya kan tadi yang sebelum mulai pemaparan materi seharusnya pihak PMIK memaparkan materi terlebih dahulu, baru meminta pendapat ke pemangku kepentingan. Seharusnya itu. Jadi kan tadi sebelum pemaparan materi dari pihak pemangku kepentingan sudah minta solusi ke pihak PMIK. Yang pertama, benar kan? Nah ini kan terbalik. Jadi kalau sistemnya kayak gitu, berarti ini bukan isu atau masalah. Dan kan otomatis pihak pemangku kepentingan ini kan sudah tahu masalahnya. Sedangkan yang mau mengajukan program atau isu yang akan diangkat ke pihak pemangku kepentingan yaitu pihak PMIK. Bukan pihak PMIK mengajukan solusi ke pihak PMIK ya. Itu yang pertama. Jadi sebelum pihak PMIK melakukan advokasi ya, sebelum melakukan lobby atau advokasi ke pemangku kepentingan, alangkah baiknya pihak PMIK itu mempresentasikan hasil temuan atau isu yang akan dibawa atau yang akan diangkat ke pihak PMIK, pihak pemangku kepentingan. Karena dimanapun, bagaimanapun, jika suatu advokasi kita diterima atau tidak diterimanya itu tergantung bagaimana kita melakukan advokasi dari pihak PMIK ke pihak pemangku kepentingan, gitu ya. Jadi ini agak terbalik yang tadi kan. Nah, sebelum saya lihat tadi, karena sebelum mulai pemaparan dari pihak farmasi, pemangku kepentingan farmasi sudah minta solusi kepada pihak PMIK. Seharusnya kan pihak PMIK ini kan menawarkan solusi ke PMIK. Ya, Izin mengoreksi Pak. Tadi bukan saya memperjelas di sini bukan
meminta saran atau solusi, Pak, tapi kita memberikan saran seperti itu, Pak. Jadi dari pihak farmasinya itu memiliki masalah, dari pihak PMIK-nya kebetulan ada solusi di situ, Pak. Jadi bukan meminta solusi. Benar. Ini sekarang saya jelaskan lagi sedikit tentang masalah apa namanya cara advokasi ya. Nah, ini kan sebenarnya sebelum melakukan advokasi kita harus mengidentifikasi masalah atau isu yang berkembang di rumah sakit A misal. Ini kan masalahnya COT, Sistem Informasi Obat yang terintegrasi. Jadi teman-teman PMIK sebelum melakukan advokasi sudah melakukan identifikasi masalah tentang COT yang tadi. Itu. Nah, jadi bukan istilahnya bukan dari pihak yang apa namanya pemangku kepentingannya duluan minta ke PMIK. Jadi kita itu mengidentifikasi masalah atau isu yang kita angkat ke pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah COT yang terjadi di rumah sakit A misalnya gitu. Nah, jadi makanya saya jelaskan sebelum pihak PMIK benarkan pastikan data yang akan dibawa ke pihak pemangku kepentingan itu sudah benar-benar sudah diidentifikasi dan sudah bisa dipertanggungjawabkan dan relevan. Nah, jadi sebelum dan selanjutnya sebelum pihak PMIK melakukan sesi mengajukan solusi, seharusnya kan pihak PMIK memaparkan materi dulu, ya kan? Seharusnya pihak PMIK memaparkan materi tentang oh ya ini masalah terkait masalah COT atau sistem obat terintegrasi. Jadi pihak pemangku kepentingan oh iya masalahnya ini bukan langsung pihak dari pemangku kepentingan langsung bertanya ke pihak PMIK-nya. Itu ya. Bisa dipahami. Jadi maka saya pastikan ketika sebelum pihak PMIK pastikan datanya lengkap atau sudah data atau masalah yang atau isu yang akan diangkat silahkan sudah diidentifikasi sebelum melakukan advokasi. Karena target utama kita untuk melakukan advokasi itu direktur atau pimpinan atau yang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan isu yang kita angkat. Nah, mungkin itu ya untuk kelompok dua. Nah, alangkah baiknya juga untuk flyernya ya. Flyernya itu kalau bisa jangan langsung pakai, misalnya langsung serahkan HP atau apa. Kalau bisa silakan di print atau tampilkan di depan ya. Bisa istilahnya kayak dummy. Langsung nanti kalau ada pertanyaan silahkan dijelaskan cara kerjanya aplikasi atau apa silahkan dijelaskan gitu. Oke Bu. Oke, monitor bisa ditambahkan. Lanjut Mas, lanjut. Oke, kalau gitu kita berikan kepada Bapak